Anak-anak solehah yang kami banggakan dan kami cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat begitu banyak. Yang memberikan kita nikmat kalau dihitung-hitung gak akan pernah bisa. Nikmat tersebut anak-anak sekalian, itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih lebih hebat nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena Allah tidak hanya memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa makan minum, tidak demikian. Tapi Allah memilih kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Ini adalah kenikmatan terbesar yang apabila dibandingkan dan dinilai dengan dunia dan seisinya masih lebih hebat nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus bangga menjadi seorang muslim dan muslimah. Ya. Kita harusnya bangga menjadi seorang muslim dan muslimah, karena dengan demikian itu akan menjadi andalan bagi kita nanti kelak kita menghadap Allah di kehidupan yang kedua. Karena kita akan meninggal apa tidak? Nah ternyata setelah kita meninggal anak-anak sekalian, yang berfaedah bagi kita adalah nikmat Islam yang Allah berikan pada kita. Anak-anak sekalian, apa gunanya coba? Kita diberikan nikmat berupa kaya, sehat, kuat. Semua orang itu tunduk sama kita. Kita menjadi orang yang viral nomor 1, nggak ada yang lebih unggul dibandingkan kita. Follower kita banyak, namun kita tidak muslimah. Kita bukan menjadi seorang yang beriman. Kita bukan orang Islam, maka nggak ada gunanya anak-anak sekalian. Ya, baik anak-anak sekalian, diantara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah Allah memberikan kita nikmat ilmu yang bermanfaat. Bisa ngaji itu nikmat atau tidak? Atau jangan-jangan merasa nggak suka dengan ngaji? Ada yang nggak suka dengan ngaji? Nggak boleh. Karena anak-anakku sekalian, kata para ulama, ilmu yang didapat dengan ngaji itu lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Alasannya apa coba, ada yang tahu? Kenapa ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman? Alasannya makanan dan minuman itu berapa kali sih sehari kita minum? Makan 3 kali paling banyak orang. Minum paling berapa kali gitu ya? Minum paling banyak berapa kali tegukan gitu dan sebagainya. Namun dengerin, kalau makan cuman paling orang dulu makannya sekali 2 kali, kalau kita 3 kali. Namun ilmu kita butuhkan sebanyak hitungan nafas. Siapa yang pernah menghitung sehari hitungan nafas kita? Berapa dek? Berapa kali hela nafas? Hela nafas tuh gini-gini. Nah tuh, siapa pernah ngitung? Nggak ada kan? Nah anak-anak sekalian, ternyata ilmu itu kita butuhkan sebanyak bilangan nafas kita. Karena ilmu itu kita butuhkan bagaimana caranya kita memandang yang benar supaya nggak berdosa, mendengar yang benar, kemudian berjalan ke tempat yang benar, memakai tangan untuk kegiatan yang benar, ya apa tidak? Kalau nyubit teman itu boleh apa tidak? Nggak boleh. Baik ya. Nana sekalian, tema kita ada yang tahu? Ada yang ingat tadi apa tema kita, judul kita? Ada bergaul. Nah kalian di sini semuanya bergaul satu dengan yang lain, termasuk bergaul juga dengan ibu guru, para ustadzah. Begitu juga dengan para ustadz. Halo, anak solehah siap? Siap ngobrol apa siap ngaji? Baik. Jadi anak-anak sekalian, baik. Catat ya anak-anak sekalian, adab bergaul itu sangat penting. Karena adab bergaul ini akan bermanfaat bagi kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Jadi ternyata kalau kita bisa memperhatikan adab bergaul ini, anak-anak sekalian, maka manfaatnya itu bisa terbawa sampai di akhirat. Kalau kita tidak bisa memperhatikan adab bergaul dalam Islam ini, maka keburukannya bisa kita rasakan juga sampai di akhirat kelak. Penting apa tidak kalau begitu? Penting banget ya, sangat penting. Baik. Nanti Ustadz minta sama Ustadz Abdullah agar sebagian kalian mempraktekkan
sebagian dari adab nanti kita akan sebutkan. Adab yang pertama, mohon di anak-anak sekalian ditulis. Jadi anak-anak sekalian saya ulang ya sebentar dulu. Sebelum kita tulis adab yang pertama, Ustadz akan memberitahu bahwasannya Islam adalah agama yang penuh dengan adab, penuh dengan aturan. Penuh dengan aturan berarti menunjukkan itu agama yang bagus atau yang tidak bagus? Bagus. Kalau yang nggak ada aturan, berarti itu adalah agama yang suka-sukanya, berarti nggak bagus. Nah, Islam itu mengatur kita anak-anak sekalian, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Islam mengatur kita berhubungan gimana dengan sesama umat manusia. Pertama dengan Allah dulu, dengan Rasulnya, dengan orang tua, itu ada aturannya. Dengan guru, dengan sesama kalian ini ada aturannya. Dengan hewan ada nggak aturannya? Ada juga. Ya ada tuh. Nanti kapan-kapan kita bahas adab yang lain. Kemudian anak-anak sekalian, karena Islam merupakan agama yang penuh dengan adab, maka perlunya kita sebagai umat Islam belajar tentang adab. Ya, anak-anak sekalian yang kerudung hitam, soalnya paling rame kerudung hitam kayaknya. Banyak gerak itu. Gini-gini. Baik, adab yang pertama ditulis. Adab yang pertama saat kita bergaul dengan sesama, ya, adalah an-niyatus sholihah, yaitu niat yang baik. Kalau kita mau bergaul, kita pasang hati anak-anak sekalian, dalam hati kita harus berniat yang baik. Apa adab yang pertama namanya? Tulis, niat yang baik. Jadi seperti itu ya. Apa maksudnya anak-anak sekalian niat yang baik? Artinya kita bergaul dengan fulanah, ya, saya bergaul dengan si fulanah gitu ya. Maksudnya adalah kita memilih dia agar dia bisa membantu kita untuk kebaikan dunia dan agama kita. Untuk dunia contohnya gimana? Contohnya saya bergaul dengan dia agar dia membantu sekolah saya bisa baik. Contohnya membantu saya, apa sih maknanya ini, memahamkan saya. Saya kalau nggak ngerti saya bisa tanya ke dia. Oh berarti kan membantu itu kan. Saya kalau misalnya lupa dengan PR nanti diingatkan oleh dia. Fulana, Siti, kamu udah ngerjain PR belum? Oh iya belum, makasih ya diingatkan. Nah begitu. Nah teman begini anak-anak sekalian, ini adalah kita yang kita perlukan. Makanya kalau kita bergaul, niat yang baik. Apa maksud niat baik? Niat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan agama serta akhirat kita. Bisa demikian? Kalau akhirat juga tentu begitu. Misalnya sudah waktunya azan, kok masih main-main saja, nanti diingatkan oleh temannya. Dia suka ngingetin saya, oh saya bergaul dengan dia supaya dia ngingetin saya terus, agar saya terus baik orangnya gitu ya. Agar saya misalnya kalau lagi salah, saya diingatkan oleh dia sehingga saya tidak terus dalam kesalahan. Itu adalah maksud dari niat baik. Wadih? Jelas anak-anak sekalian? Jelas ya? Itu yang pertama. Adab yang kedua dalam bergaul adalah mencari teman yang soleh dan solihah. Mencari teman yang solih dan solihah. Setelah niat yang baik itu kan niat di dalam hati. Nah kemudian adab yang kedua ini adalah berupa amalannya, terapannya, ya. Kemudian aplikasinya, actionnya. Kalau sudah niatnya ingin dapat kebaikan dunia dan akhirat, ya cari teman yang baik, teman yang solih dan solihah. Anak solehah, kok diem aja? Baik, lagi pada nulis kayaknya. Jadi seperti itu anak-anak solehah semua ya. Jadi mencari teman yang solihah. Teman yang nakal ada tidak? Ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Teman solehah itu boleh nggak kita temenin dia? Boleh, tapi cukup kita kenal saja, tidak perlu akrab dengan dia. Karena kalau selagi, dengar ya, selagi dia masih belum baik,
itu tidak bermanfaat bagi agama dan dunia kita. Cukup kita kenal, oh namanya dia si fulanah, namanya dia fulanah, nama dia ini dan sebagainya, hanya kenal saja. Tapi karena apa? Dia suka nakal, suka nyubitin orang misalnya, suka ngomongin jelek orang, suka ngambil barang orang. Ada nggak begitu? Ada. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Kemungkinan anak-anak sekalian, ya di luar itu banyak. Makanya kita penting mencari teman yang solih dan solihah. Anak-anak sekalian, alasannya apa? Ada yang tahu kenapa kita harus mencari teman yang solih dan solihah? Silakan, boleh. Kamu silakan. Boleh ya. Alasannya apa, Nak? Ustaz Abdullah, kasih itu bisa nggak? Ini. Coba, alasannya apa karena kita harus mencari ini teman yang soleh. Itu tuh di belakang yang kacamata. Nah iya. Silakan, Nak. Nggak apa-apa jawabannya. Duduk aja nggak apa-apa sambil duduk. Dicetek, dipencet itunya. Silakan. Karena jika kita tidak memilih teman yang soleh dan soleha, karena kemungkinan kita juga bisa mengikuti akhlak dan juga amalannya. Sahih. Nah, ahsanti, Mang. Bagus. Jadi alasannya memang begitu. Kita harus mengikuti teman yang salih dan salihah agar kita meniru akhlak baiknya. Atau seandainya kita belum sempat meniru, kita sudah mendapatkan predikat baik. Kalau kamu bergaul dengan dia, karena teman bergaul dia adalah orang-orang baik. Oh, berarti dapat nama baik juga. Wadih? Jelas apa tidak? Nah, seperti itu ya. Ini penting. Karena kata pepatah Arab ini anak-anak sekalian. Kalau kata Nabi dulu ya pertama ya, kata Nabi dulu. Orang bergaul dengan minyak wangi seperti bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang baik. Bergaul dengan orang baik seperti gambarannya, perumpamannya seperti penjual minyak wangi. Kalau kita bergaul dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan membelinya. Atau kalau tidak membelinya karena kita sering bersama dengan dia, itu kita pulang itu akan membawa bau yang wangi yang nempel di tubuh kita, di badan kita. Walaupun kita nggak punya, kamu pakai minyak wangi nggak? Pakai minyak wangi nggak? Enggak, saya nggak pakai, tapi kok baunya wangi? Iya, saya habis dari tempat minyak wangi. Nah, kan dapat kan? Artinya kita akan terpengaruh dengan kebaikan dia. Atau kalau tidak, kalau kita belum sempat mengikuti, meneladani dia, kita akan mendapatkan nama baik. Kalau bergaul dengan teman yang buruk, itu gambarannya seperti bergaul dengan siapa? Tukang pandai besi. Tukang pandai besi itu bisa atau tempat perapian pandai besi itu kalau kita dekat situ itu kita akan terbakar kulit kita atau baju kita, atau kalau tidak terbakar kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau sangit. Betul apa tidak? Ih, kamu baunya sangit, kamu habis ngapain ini? Habis pakai apa? Saya nggak pakai apa-apa. Oh, saya tadi habis ke tempat pandai besi, ngelihat orang bikin pisau misalnya, bikin pisau dan pedang. Nah, oh pantesan. Nah, apa artinya anak-anak sekalian? Orang yang bergaul dengan orang yang buruk itu akan ngikut dia, akan mengikuti perilaku yang buruk juga. Kalau bergaul dengan orang yang tidak sholat akan ikut tidak sholat. Kalau bergaul dengan orang yang ngomongnya suka jelek, nah ingat, awat di medsos ya anak-anak sekalian. Di medsos itu banyak orang yang ngomongnya jelek. Kalian jangan ikuti dia, jangan jadi follower dia, karena kita akan ikut ngomong jelek juga. Benar apa tidak? Contoh yang ngomong yang nggak bagus itu apa? Ngomong-ngomong dogi itu loh. Ah, kalian tahu kan ya? Ya, paham apa tidak? Ustadz ngomongin gitu biar nggak terang-terangan tahu ya. Itu nggak boleh ditiru, nak. Ya, walaupun cuma diplesetin jangan, itu nggak boleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak menutup aurat, kita juga nanti akan ngikut loh, nak. Ya, seperti itu. Karena teman, kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Apa coba dilangin? As-sahibu sahib.
Teman itu artinya menarik, akan menarik kita, ya. Makanya kita dilarang untuk dekati teman-teman yang buruk, nggak boleh. Jelas apa tidak anak-anak sekalian? Orang yang biasanya melalaikan sholat, datang waktu sholat nggak sholat, kita ikut sholat, kita nggak ikut kita ikut nggak sholat. Karena kalau kita mau sholat sendirian nggak enak sama dia. Oh, dia nggak sholat, saya mau sholat nggak enak. Akhirnya nggak sholat juga. Dibilang orang tua, kamu udah sholat belum? Sudah, padahal belum sholat. Itu penting teman yang baik ya, seperti itu. Oke, anak solehah siap tidak? Yang di belakang siap. Oke, kenapa saya yang belakang? Adik-adik kelas 1 pintar? Siap, pintar. Adab yang keberapa coba? Ketiga. Membiasakan mengucapkan dan membalas salam. Ini adabnya. Membiasakan mengucapkan dan membalas salam. Ini mungkin yang belum anak-anakku sekalian biasakan sesama dengan kalian. Betul apa tidak? Ketemu dengan teman salam apa tidak kalian? Benar salam? Oke, saya nanya. Ustadz tanya, kalau ketemu ibu guru salam apa tidak? Oke, baik. Ahsantun najamian. Kalian bagus semua. Pertanyaan sekarang, yang kedua, kalau ketemu dengan sesama kalian salam apa tidak? Belum. Baik. Anak-anak sekalian, biasakan salam walaupun dengan teman kalian. Masuk kelas assalamualaikum, keluar kelas pulang duluan assalamualaikum, ketemu di jalan assalamualaikum, ngapain ukhti, ngapain fulanah dan sebagainya. Jadi ucapkan salam dulu. Ucapan salam tuh minimal gimana bunyinya? Assalamualaikum. Ini yang pertama. Ini yang paling rendah. Nggak boleh salam, nggak boleh gitu dia. Kurang. Minimal assalamualaikum. Pahalanya berapa coba? Kebaikannya berapa? 10. Banyak. Banyak apa sedikit itu? Banyak, nak. Cuman assalamualaikum. Yang kedua, bunyinya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Pahalanya berapa? 20. Masya Allah. Ringan di lisan tapi banyak pahalanya. Yang ketiga, Masya Allah, ahsantun najamian. Ini pahalanya berapa kalau ucapan sampai lengkap? 30. Masya Allah, banyak sekali. Ucapannya ringan, tapi ini benar-benar besar pahalanya. Ya, biasakan gitu. Bisa apa tidak? Mohon anak-anak sekalian, ketika ketemu di tangga, di jalan, ketika ketemu di mana gitu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum dan sebagainya. Pahalanya banyak loh. Pahalanya itu disimpan di mana ya? Allah yang nyimpen. Dan setiap orang yang sudah meninggal akan lihat semua pahalanya. Oh, ini pahala saya dulu pernah sering salam. Ini pahala saya pernah sholat berjamaah. Ini pahala karena saya menghormati orang tua. Ini pahala saya menghormati guru. Saya pahala pernah sedekah 1000. Semuanya tahu. Tapi setelah meninggal. Soalnya kalau pahala itu dikasih sekarang, nggak muat ini dunia buat pahala satu orang doang. Benar apa tidak? Dan itulah hebatnya orang beriman. Walaupun nggak ngelihat balasannya, tapi ternyata dia adalah yakin adanya, sehingga dia hidupnya selalu baik. Baik apa tidak? Baik. Nah seperti itu ya. Nah anak-anak sekalian, halo, anak-anak. Assalamualaikum. Ngapain nak? Ngapain di situ? Gambar apa nulis apa gimana? Oh nulis, baik. Udah ya. Arisannya nanti dulu sayang madep sini. Ada yang madep. Nah madep sini sayang. Itu ada yang madep sono. Nah ya sini, pintar. Iya. Anak soleha madep sini, baik. Ada yang sono nggak madep? Oke. Ada arisan nggak di sono? Oh nggak ada, baik. Kalau kita telat, nggak mendahului salam teman, maka saat itu kita wajib menjawab.
Ya jadi seperti itu ya. Jadi mengucapkan salam duluan hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak menjawab salam hukumnya berdosa. Ya gitu ya. Anak-anak sekalian, dengan kita sering mengucapkan salam, itu akan membuat hati kita senang dengan dia, cinta dengan dia, dan saling rukun satu dengan yang lain. Sehingga terwujudlah masyarakat yang damai, rukun, aman, tentram, dan sebagainya. Ini, dengarkan anak-anak sekalian, hidup bisa damai di dunia itu adalah kenikmatan terbesar juga. Setelah kita diberikan nikmat Islam, ya seperti itu. Karena Nabi memberi solusi yang bisa membuat kita saling mencintai, saling rukun adalah ucapkan salam. Biasain ucapan salam. Ya, seperti itu. Fahimtunna hadza? Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Adab yang berikutnya anak-anak sekalian. Setelah kita mengucapkan salam, oke. Sekarang Ustadz minta sebagian dari kalian mempraktekannya. Ngucapin salam satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat lagi. Kamu ke sini. Sana. Udah di sini. Nah, kamu ke sana, nak. Kamu ke sana. Iya, baik. Sekarang ini lewat papasan. Assalamualaikum. Ayo ngomong. Assalamualaikum, singkat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, balik ke sana. Iya, ke sana. Baik. Lagi. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik ya betul. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya baik. Gak apa-apa ya baik. Iya gak apa-apa. Ya cukup. Ya udah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya baik. Jadi begitu ya. Tapi khusus dengerin anak-anak sekalian, salamnya hanya sesama akhwat saja. Ya, iya ya, perhatikan ya. Kalau dengan ikhwan gimana? Nggak. Kalau dengan ikhwan jangan. Dengan bapak guru boleh. Kalau dengan sesama dengan ikhwan maaf jangan. Kalau mahramnya misalnya ada kakak kalian, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum bang, itu boleh. Wadih? Abang kakak, bukan abang jualan gitu, bukan. Baik ya, jelas ya. Tadi perhatikan anak sekalian, ada contoh yang baik dari teman kalian. Dengarkan semua. Ada yang salamnya assalamualaikum, maka minimal jawabnya waalaikumsalam. Jelas? Ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka minimal jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Kalau lengkap berarti jawabnya juga lengkap. Nggak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam. Nah kurang, nggak boleh. Fahimtunna hadza? Taib. Faham belum sampai di sini? Masih mau cuek aja ketemu teman? Enggak. Oke, nanti Bu Guru yang mengingatkan. Ya, Bu Guru yang mengingatkan ya, baik. Ketemu mama juga begitu nanti yang jemput. Assalamualaikum ma. Nah, berarti dapat pahala. Assalamualaikum Umi, dapat pahala. Jelas? Baik. Jadi jangan cuma sama teman. Karena ibu orang tua kalian lebih berhak kalian mengucapkan salam padanya. Iya apa tidak? Jelas ya? Perhatikan. Oke. Adab yang berikutnya. Semuanya anak solehah, siap belum? Adab yang berikutnya mendoakan teman yang bersin. Mendoakan teman yang bersin. Ini insya Allah kalian sudah paham. Mendoakan teman yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Ini juga perlu praktek biar kalian semuanya benar-benar terpatri dalam pikiran bahwasannya ini adalah adab yang mulia. Baik,
Sekarang yang tadi di sini, yang belum siapa yang mau di sini? Oke, nih duluan nih adik kecil. Iya, kamu maju sayang. Iya. Yang sini itu. Kamu nak? Iya, maju. Sebentar dulu. Maju lagi nak. Iya, baik. Nah, yang pertama kamu adek ya, nggak ngucapin alhamdulillah. Nanti dulu, belum dulu. Belum dulu. Nah, yang kalau sebelahnya nanti bersihin alhamdulillah ngucapin ya. Oke, baik. Sekarang ada yang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Gimana sikap kita? Silakan bersin. Diam aja. Tar dulu. Nah, kalau ada yang bersin tidak mengucapin alhamdulillah atau di ngucapin alhamdulillah tapi kita tidak dengar, maka dan kita tidak tahu dia mengucapkannya, maka tidak wajib kita mengucapkan yarhamukallah. Oh iya. Iya, maaf. Ustadz salah, afwan. Ustadz juga manusia. Yarhamukillah. Baik. Yang kedua bersin, tak dulu, jangan bersin dulu. Yang kedua bersin tapi mengucapkan alhamdulillah. Nah, berarti jawabannya nanti Ustadz. Oke. Ustadz Abdullah. Ustadz yang megang aja. Ya, silakan kamu bersin, Nak. Yang satunya, ini bersin alhamdulillah coba. Hashim. Ngomong bersin alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Iya, baik. Enggak, sini yang doanya nih. Yarhamukillah. Terus doanya apa? Ya hadikumullah. Wa yusli balakum. Yang gede suaranya, Nak. Ya hadikumullah wa yusli balakum. Iya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu ya. Oke, silakan. Anak-anakku sekalian, Ustadz memberitahu ini adalah ajaran Islam yang tidak pernah nggak kalian ngucapin Hasim alhamdulillah tapi kalian nggak didoakan, sering nggak begitu? Nah, padahal dia dengar kita ngucapin alhamdulillah tapi kita nggak didoakan yarhamukillah, bener apa enggak? Jangankan gitu anak, banyak seperti itu ya. Orang dewasa juga banyak nggak tahu. Tapi ketika anak yang masih muda seperti kalian faham, ini berarti ilmu yang bermanfaat. Faham tidak? Baik. Mungkin ada yang berkata gini anak-anak sekalian, kenapa ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah? Pokoknya semuanya dengarkan. Ada pertanyaan gini, kenapa kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya gini, Nak. Itu pertama adalah memang ajaran dari Nabi, selesai. Namun ternyata hikmah dari ajaran Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu diungkap sama orang non muslim, orang yang tidak beriman. Jadi pernah ada gini anak-anak sekalian, orang di Mesir, ada orang pernah di Mesir bersin itu meninggal. Karena bersin meninggal, langsung dia meninggal. Jadi dengan bersin yang keras begitu, paham tidak? Itu bisa menyebabkan orang meninggal, ada seperti itu. Nah, dan itu berita itu viral waktu itu di Mesir. Sampai diteliti oleh peneliti dari non muslim, ternyata begini dan begitu hasilnya, ternyata dia melihat ajaran Islam, oh ini yang membuat orang-orang Islam ketika bersin kok tidak meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah. Faham tidak? Selain mungkin faedah yang lain, ya banyak. Pertama faedahnya mengamalkan ajaran Nabi, sudah berpahala. Faedah dunianya apa? Bisa jadi kita sudah bebas dari kuman-kuman. Itu menolak kuman, mengusir kuman. Ternyata alhamdulillah ini juga karena sebagai wujud kita bersyukur pada Allah, kok dengan seperti itu kita juga tidak meninggal seperti sebagian orang. Fahimtun hadza? Nah, seperti itu. Nah, ini diamalkan, Nak ya. Ya, dia diamalkan. Jadi bedakan nanti juga antara yang mengucapkan alhamdulillah dengan yang tidak. Udah capek belum? Belum. Baru mulai, ha? Masya Allah. Ya, baik. Yang berikutnya anak-anak sekalian, baik. Adab yang berikutnya adalah menjenguknya ketika sakit. Menjenguk teman ketika sakit. Ini juga adab yang
banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Tetangganya sakit, enggak ditengok. Temannya sakit, tidak pernah ditengok. Benar apa tidak? Loh, kok diam? Benar apa tidak? Benar, ya, gitu ya. Nah, ini perintah dari Nabi, wa idza maridha fa'udhu. Ketika saudaramu sakit, maka jenguklah dia. Jenguk, nak. Nah, saat jenguk, yang paling utama yang dibutuhkan oleh saudara kita adalah doa. Ingat, doa. Makanya selain membawa makanan, nggak bawa makanan juga nggak apa-apa, yang penting jenguk itu udah bagus. Setelah itu berdoa, anak-anak sekalian. Berdoa. Apa isi doanya? Ada yang hafal doa menjenguk orang sakit? Masya Allah, baik. Jadi ketika menjenguk orang sakit, ada yang berkata la ba'sa tahurun insya Allah. Ada yang tahu artinya apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Silakan sayang. Apa artinya la ba'sa tahurun insya Allah? Silakan. Semoga penyakitmu ini membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Baik, semoga penyakitmu membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Berarti itu kata-kata menghibur. Kata-kata menghibur. Kalau la ba'sa artinya apa? Enggak apa-apa. Artinya la ba'sa artinya tidak apa-apa. Oke, yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu semuanya dengarkan, menerima hadiah teman. Menerima hadiah dari teman. Kalau teman memberikan hadiah, kita nggak boleh menolaknya. Apaan itu? Maaf, saya nggak mau nerima. Kenapa? Saya udah punya, nggak boleh. Itu berarti orang yang kurang sopan, tidak beradab. Jelas apa tidak? Yang benar gimana? Kita memang udah punya. Dengar nggak? Hadiah sekecil apapun walaupun kita sudah punya, terima. Dengan menerima, itu berarti kita menjaga perasaan dia. Itu akan semakin menguatkan persahabatan dan pertemanan. Coba kalau ditolak, sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana? Baik. Dan nggak boleh ya menolak begitu. Baik. Menerima hadiah. Ada berikutnya, tulis. Ada berikutnya adalah memberi hadiah. Memberi hadiah. Kalau tadi menerima, sekarang memberi. Kalau punya, tulis. Memberi hadiah kalau mampu. Penting anak-anak sekalian. Ya. Misalnya kalian punya teman akrab, supaya pertemanan itu ada terus. Karena anak-anak sekalian, kalian mulai dari kelas 1 itu bisa terus temenan sampai kelas 6, SMP, sampai SMA. Bahkan sampai ketika kalian sudah berkeluarga. Itu yang bisa menjaga itu apa? Di antaranya adalah hadiah. Karena Nabi yang ngasih tahu anak-anak sekalian. Tahadau, tahabbu. Apa artinya? Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Mencintai di sini maksudnya saling rukun, enggak berantem. Ya gitu ya. Oke, baik. Mungkin yang berikutnya yang terakhir ini. Sebelum kita, habis ini apa Ustaz Abdullah? Sudah Ustaz. Oke, baik. Satu lagi adab, tulis anak-anak sekalian. Untuk lanjutnya bisa kita nanti sambung. Ini penting. Adab berikutnya yang terakhir ini dalam pertemuan ini adalah ikut dalam suka dan dukanya. Apa bahasa kita? Ikut serta dalam suka dan dukanya. Nah, mantap. Ikut serta dalam suka dan duka teman. Artinya begini, jangan ketika teman bersedih kita suka, senang. Kalau teman senang kita nggak suka. Ini ciri-ciri orang munafik, nggak boleh. Orang beriman gini, nak, makanya gini, dengerin. Kalau ada saudara kita berduka,
contoh ya, contoh. Teman kita berduka, apa yang bisa kita ucapkan ke dia? Contohnya gini nak, yang sabar ya, kami turut bersedih dan berduka cita. Bisa? Ya baik, ini kayaknya dipraktekin bagus nih. Kalau misalnya senang, temannya senang, misalnya temannya senang lulus ujian. Contohnya dia berkata gini, selamat ya, kami ikut senang dan berbahagia atas kelulusanmu. Bisa diucapkan? Ayo sini nak, kamu yang angkat tangan sini. Ayo ucapkan silakan ayah. Kata-kata sukacita gimana? Terserah gitu. Wah, selamat ya ikut seneng. Iya. Makasih ya udah seneng. Alhamdulillah aku lulus. Alhamdulillah ya. Baik ya, alhamdulillah. Ya silakan. Duduk lagi. Baik. Baik. Itu sebagian cara kita mengucapkan bela sungkawa dan sukacita. Ketika teman mendapatkan hal-hal yang buruk, kita nggak boleh senang. Kita harus. Jadi gini nak, contoh ya, dengarkan anak sekalian. Kita semua tidak selalu mengalami kondisi yang baik dalam hidup. Kadang kita mengalami kondisi yang menyedihkan, betul apa tidak? Nanti kalau mengunjungi temannya, jangan kita bercanda di rumahnya, jangan. Iya Pak, jangan ya. Contoh. Ada saudara kita, teman kita sedang meninggal keluarganya. Kok kita bercanda, boleh apa tidak? Jangan nak, nggak boleh. Jangan menunjukkan kita sedang bahagia di rumah orang yang sedang berduka, tidak boleh. Karena itu sama seperti tidak menjaga perasaan. Begitu juga kalau teman kita mendapatkan kelulusan, jangan kita menjadi orang yang benci terhadap dia, nggak boleh. Orang beriman, dengarkan, harus senang dengan kebaikan yang dimiliki orang lain. Orang beriman juga harus benci dengan keburukan yang dialami oleh orang lain. Baik, Ana atau Ustadz kira ini adalah adab yang terakhir dalam pertemuan ini. Insya Allah anak-anak sekalian, kapan-kapan kita lanjutkan lagi dengan kajian tema lain, atau mungkin nanti kita teruskan lagi. Kalau ada kata-kata Ustadz yang tidak berkenan, Ana dan Ustadz Abdullah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita manfaat dan juga keberkahan di pagi hari menjelang siang ini, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab dalam pergaulan kita sehari-hari.